Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang ke-15, berarti minggu depan Anda UAS ya. Untuk UASnya nanti saya buat ABCDE ya, ada 5 opsi. Soalnya ada 50. Nanti tinggal Anda klik aja pakai Sunan. Waktunya 45 menit karena ABCD ya. Jadi soal 50, waktunya 45 menit dan tiap soal nanti nilainya 2. Kemudian materi yang sudah saya sampaikan di Sunan ya, tinggal Anda download. Yang perlu saya tegaskan di sini saya mau membahas yang leverage. Leverage itu ada 2, leverage operasional dan leverage keuangan. Nah, apa sih leverage? Leverage itu adalah penggunaan biaya keuangan untuk meningkatkan profitabilitas. Jadi, bagaimana pinternya perusahaan mengelola keuangan sehingga dia mampu meningkatkan laba. Profit itu laba ya. Nah, leverage nanti dibagi 2, ada leverage operasional dan leverage keuangan. Nah, untuk leverage operasional itu kaitannya dengan biaya operasi tetap perusahaan. Sedangkan leverage keuangan itu terkait dengan penggunaan biaya keuangan oleh perusahaan. Intinya kalau leverage operasional itu biaya tetap ya. Ya. Ada 2 metode untuk menentukan leverage operasional, bisa menggunakan analisis BEP ya di sini. Nama lainnya adalah titik impas atau break even analyze atau break even point. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua bisa menggunakan degree of operating leverage atau DOL. Jadi ada 2 teknik untuk menentukan leverage operasional. Nah, apa sih BEP atau nama lainnya impas ya? Coba Mbak Rosi, ya, saya dibantu Mbak Rosi. Pengertiannya BEP itu apa Mbak Rosi? BEP adalah teknik yang digunakan perusahaan untuk mendeteksi kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Ya, dia tidak untung, tidak rugi. Artinya untungnya 0, ya. Enggak untung, enggak rugi. Nah, tekniknya ada berapa Mbak untuk menentukan BEP di sini? Ada berapa teknik itu? Teknik apa saja? 2. Yang pertama, teknik grafik, Mm-mm. dan yang kedua teknik rumus. Oke, kita mulai untuk yang teknik pertama dulu, teknik grafik ya. Tentunya kalau bentuk grafik ya berdasarkan gambar. Nah, masih Mbak Rosi, coba ilustrasinya di sini ada sebuah perusahaan apa Mbak? Senjabu, Usahanya apa Mbak? menjual mainan. Oke, harga jualnya berapa? $50 per unit. 50. Untuk biaya tetapnya? $100.000 ya, kita pakai satuannya dolar bukan rupiah. Biaya variabelnya $25 per unit. ya. Setelah Anda mendapatkan informasi berapa harga jualnya, biaya tetapnya, biaya variabelnya, barulah Anda bisa membuat grafiknya. Oke, ini sudah ada grafiknya ya. Atau mungkin bisa saya contohkan ya, pertama kali yang Anda buat grafiknya, Anda buat garis dulu namanya horizontal dan vertikal ya, kayak membuat ini grafik. Oke. Ini langkah pertama Anda, buat seperti ini dulu. Setelah Anda membuat vertikal dan horizontal, jadi nanti horizontal itu
satuannya adalah kuantitas. Ini nanti berapa jumlah unit yang dijual. Untuk yang vertikalnya nanti satuannya adalah harga jual dan biaya dalam bentuk dolar. Ribuan dolar ya. Langkah pertama kita lihat dulu berapa biaya tetapnya tadi Mbak Rosi? Biaya tetap. Masih Mbak Rosi? Berapa tadi biaya tetapnya? 100.000. Berarti kita tarik garis horizon. Anggap aja ini 100.000 di sini ya. Nah, tarik aja ke kanan. Ini kan angka 100.000 ya. Ya, tarik ke kanan mendatar, lurus ya. Nggak boleh bengkong ke kanan, nggak boleh bengkong ke kiri ya. Lurus. Ini namanya biaya tetap. Langkah kedua, setelah Anda membuat garis biaya tetap, Anda buat garis pendapatan atau harga jual. Tadi harga jualnya berapa Mbak setiap unitnya? $50 Bu per unit. $50. Nah, berarti kan Anda buat titik-titik kan ya. Pada angka $50 1 unit, $100 2 unit dan seterusnya. Ya. Nah, itu bisa Anda buat mudah itu dengan cara Anda tarik 45 derajat dari 90 derajat. Ini kan 90 derajat ya. Ini kan namanya 90 derajat ya. Bisa Anda bagi 2. 45 derajat itu asumsinya adalah harga jualnya atau pendapatannya. Oke, itu langkah selanjutnya. Kemudian, Anda harus bisa menentukan biaya variabelnya. Biaya variabel tadi per unitnya berapa Mbak Rosi? Berapa rupiah? $25 per unit. Rupiah, dolar. $25. Nah, caranya gimana? Sama. Pada angka $25 unitnya 1, angka 50 unitnya 2 dan seterusnya. Ya kan? Karena biaya variabel itu di bawah dari harga jual, maka ya biaya variabel itu ada di bawahnya harga jual di sini. Saya kasih tanda putus-putus aja deh biar kelihatan. Saya kasih warna merah ya, coba. Ini namanya harga Ini namanya biaya variabel ya. Selanjutnya Anda membuat garis biaya tetap dengan cara ya Anda tarik garis di atas dari angka 100.000 ini karena kan di atas dari biaya tetap ya dan sejajar dengan biaya variabel. Caranya gimana? Ini biaya variabelnya. Biaya variabel ini ya sejajar dengan biaya total itu sejajar dengan biaya variabel. Ini saya kasih tanda warna aja yang berbeda ya. Merah ini sejajar dengan garis putus-putus. Saya ulangi lagi. Yang putus-putus ini adalah biaya variabel. Yang warna merah adalah total biaya. Setelah ketemu ya titik pertemuan antara penjualan dengan total biaya kan titiknya di sini ya. Ya, bisa kita tarik garis ke bawah. Nah, inilah yang namanya titik impas. Ya, pada unit berapa? Pada penjualan berapa dolar perusahaan itu mengalami impas. Ini saya kasih tanda aja. Kalau ini Anda nulisnya benar, kan ini saya hanya pakai kira-kira ya. Anda kalau benar-benar pakai rasio yang betul, Anda pakai buku kotak dan Anda pakai titik-titik ya akan kelihatan angkanya. Karena ini saya hanya ilustrasi aja. Di atas sudah didapatkan Mbak Rosi?
Berapa unit yang harus dijual supaya impas, Mbak Rosi? Ini 4.000. 4.000 satuannya apa, Mbak? 4.000 apa? Ayo, yang mendatar tadi satuannya adalah unit. Ya, pada penjualan 4.000 unit, perusahaan itu mengalami impas. Nah, pada berapa dolar dia impas berarti, Mbak? Pada berapa dolar? Pada penjualan berapa dolar di sini? 200.000 dolar. Ya, ini dalam satuannya ribu ya, 200.000 dolar. Nah, ini kan menggunakan grafik. Kalau grafik itu kelemahannya memang tidak begitu teliti, tidak begitu akurat. Supaya ini lebih akurat, maka ada teknik yang kedua. Oke, Mbak Rosi bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. Bisa ganti Mbak Putri. Ya, Mbak Putri untuk teknik yang kedua, ya, BEP bisa dicari dengan menggunakan teknik apa, Mbak Putri? Teknik rumus. Nah, rumusnya apa, Mbak? FC per P min V. Rumus BEP-nya dikuantifikasikan dengan apa itu? BEP-nya pakai kode apa di situ? SBE. Yang di atas dulu, Mbak. Jangan SBE dulu, yang di atas dulu. Di atasnya SBE ada apa itu? QBE sama dengan FC per P min V. Ya, Anda perhatikan di dalam BEP rumus itu ada dua metode lagi. BEP dalam apa ini, Mbak? BEP dalam unit Juga BEP dalam bentuk rupiah. Nah, rumusnya berbeda ya. Jadi Anda harus hafal rumusnya. QBE itu BEP dalam satuannya unit. Kalau tadi kan ketemu 4.000 unit. Sedangkan SBE itu tadi kan ketemu 200.000 dolar. Kita praktekkan, benar enggak sih? Apakah dengan grafik atau dengan rumus hasilnya sama atau tidak? Oke, kasusnya Mbak, coba bacain Mbak Putri. PT Senja memproduksi mainan anak-anak. Harga jual mainan ini 50 dolar per unit. Biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan 100.000 dolar. Biaya variabel 25 dolar per unit. Diminta hitunglah BEP kuantitas maupun BEP rupiah atas informasi di atas. Oke, soalnya sama nggak Mbak dengan yang di grafik tadi? Sama. Soal sama. Akan kita buktikan apakah dengan grafik atau dengan rumus menghasilkan hasil yang sama tidak, ya. Kita mulai dengan yang pertama, BEP dalam bentuk apa dulu? Dalam bentuk unit. Ya. Kita masukkan rumusnya ya. Ketemu angka berapa QBE-nya? 4.000 unit. 4.000 unit. Kemudian SBE-nya ketemu angka 200.000 dolar. 200.000 dolar. Sama nggak Mbak antara grafik dengan rumus? Hasilnya? Sama. 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 Iya, jadi nanti kalau ada soal diminta untuk membuat grafik, membuat rumus, itu hasilnya sama. Kalau ada perbedaan berarti salah satunya ada yang keliru. Gitu. Oke, cukup Mbak Putri ya, bisa nulis di chat. Yang selanjutnya, ya, kan BEP sudah tuntas nih. BEP dalam bentuk grafik, BEP dalam bentuk rumus. BEP dalam bentuk rumus itu juga ada dua metode. Ada yang berdasarkan unit, ada yang berdasarkan rupiah. Oke. Mbak Putri bisa nulis ya di chat. Sekarang saya ganti ke yang DOL. Mbak Amanda.
Ini orangnya mana Mbak Amanda Khoirotun? Metode DOL Mbak, coba saya dibacakan Mbak. Tingkat leverage operasional atau degree of operating leverage DOL. Leverage operasional yang kedua dapat dilihat dengan menggunakan degree of operating leverage atau disingkat DOL. DOL adalah persentase perubahan laba operasi atau EBIT karena perubahan 1% output atau penjualannya. DOL dapat dihitung menggunakan unit dan rupiah. Berikut ini rumus untuk menghitung DOL. Oke, DOL itu kata kuncinya adalah perubahan laba. Kalau yang impas itu kan perusahaan tidak untung tidak rugi. Kalau DOL itu adalah kata kuncinya perubahan laba. Labanya berubah dari berapa ke berapa. Ya. Orang itu kan pengennya dapat untung yang tinggi. Supaya untung yang tinggi, maka dia harus tahu impasnya dulu. Dia harus tahu BEP-nya dulu. Kalau yang tadi kan perusahaan BEP ketika bisa jual 4.000 unit. Nah, kalau DOL nanti harus di atasnya 4.000 DOL-nya. Penjualannya, bukan DOL-nya ya. Penjualannya harus di atas dari 4.000. Kalau dia 399 ya, itu berarti mengalami apa Mbak Amanda? 299. 3.999 berarti perusahaan mengalami apa itu? Kan impasnya 4.000 unit ya. Nah, ketika perusahaan hanya mampu menjual 399, berarti perusahaan dalam kondisi rugi. Nah, itulah pentingnya DOL. DOL itu diminta jualannya harus di atas dari 4.000. Kalau dia hanya mampu 399, maka DOL-nya tidak terpenuhi. Nah, kita masuk ke rumus ya. DOL itu tadi kan ada 2 tipe, Mbak. DOL apa berarti yang pertama? DOL dalam bentuk. DOL dalam bentuk unit. Yang kedua? DOL dalam bentuk rupiah. Nah, rumusnya sudah ada ya. Kalau DOL unit rumusnya apa, Mbak? DOL unit sama dengan Q per Q dikurangi QBE. Nah, Q sendiri apa? Q itu penjualan per unit. QBE? QBE, BEP per unit. Nah, berarti kan Anda kalau mau menentukan DOL, itu wajib tahu BEP enggak? Wajib. Wajib. Kenapa? Kenapa kok harus BEP-nya dulu dicari? Karena Kan tadi di awal saya sudah banyak cerita. Kenapa BEP-nya harus dicari dulu baru kita bisa menentukan DOL-nya? itu Karena mengetahui perubahan. iya kan kita mau mencari perubahan labanya. Kalau kita tidak tahu BEP-nya, ya kita tidak tahu perubahan labanya, kan gitu. Oke, Mbak Amanda bisa pakai contoh kasus ini? Bisa diceritakan? PT Senja memproduksi mainan anak-anak. Harga jual mainan ini $50 per unit. Biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan $100.000. Biaya variabel $25 per unit. Diminta hitunglah kuantitas maupun DOL rupiah atas informasi di atas. Jika penjualan perusahaan pada 5.000 unit dan 6.000 unit. Nah, kita kan mau mencari perubahan laba ya Mbak ya. Perubahan laba dari kuantitas berapa ke berapa? Dari kuantitas 5.000 unit ke 6.000 unit. Nah, untuk melihat perubahan labanya, berarti kan kita harus tahu QBE-nya. Tadi QBE-nya ketemu angka berapa, Mbak? 4.000. 4.000. Jadi inilah pentingnya DOL. Kalau QBE-nya belum ketemu, ya Anda harus cari dulu QBE-nya dengan rumus di atas tadi ya. Nah, perhatikan pada penjualan 5.000 unit,
maka dolnya ketemu berapa, Mbak? 5. Apa artinya? Ini 5 apa ya? 5%. 5%. Apakah ya 5%? Satuannya persen? Oke deh, kita bandingkan dulu deh dengan penjualan 6.000 unit, ketemu angka berapa? 3. Pada penjualan 5.000 ya, ketemu 5. Pada penjualan 6.000 ketemunya 3. Apa artinya? Coba ini Mbak, Anda ceritakan. Berdasarkan perhitungan di atas di bawah nilai, jika penjualan pada 5.000 unit, maka dolnya 5. Ketika penjualan 6.000 unit, dolnya 3. Apa artinya ini? Jika penjualan unit menjauhi nilai impas, maka dolnya akan menjadi lebih kecil. Semakin perusahaan mampu menjual dalam unit produksi yang lebih besar dari titik impas ini, mengindikasikan bahwa biaya tetap per unitnya akan menjadi lebih kecil. Namun, jika penjualan perusahaan mendekati nilai impas, maka biaya tetap perusahaan juga makin besar. Nah, piye maksudnya Mbak? Kok panjang lebar sekali. Kalau disimpulkan bagaimana itu artinya? Jika penjualan unit menjauhi nilai impas, maka dolnya akan menjadi lebih kecil. Dan sebaliknya, jika penjualan unit Udah kebalik, Mbak. Kalau jualannya semakin banyak, ya kan? Itu dolnya makin kecil apa makin besar? Penjualan 6.000 dengan penjualan 5.000, itu dolnya lebih kecil apa lebih besar? lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya gimana? Atau mungkin bisa dibuat tabel biar mudah memahaminya ya. Saya buatkan tabel seperti ini. Nah, pada penjualan 5.000 ya, dan penjualan 6.000. Pada penjualan 5.000, dolnya ketemu berapa, Mbak? 5. Pada penjualan 6.000, dolnya 3. 3. Artinya apa ini berarti? Kan ini bisa kita lihat ya artinya. Jika penjualan, atau kita pakai yang bawah dulu aja yang mudah ya. Jika penjualannya gimana? Tinggi. Jika penjualan lebih tinggi, maka dolnya rendah. rendah. Artinya apa kok dolnya rendah? Menunjukkan nah ini coba dibaca. Artinya apa? Ini Mbak, yang bawah ini. Artinya apa? Biaya tetap makin kecil. Nah, mudah nggak maksudnya? Jika penjualannya tinggi, maka dolnya rendah. Artinya biaya tetapnya makin kecil. Kan biaya tetap itu Anda mau jualan 5.000, mau jualan 6.000, itu jumlahnya sama nggak biaya tetapnya? Sama. Biaya tetap keseluruhan ya. Namun ketika itu diminta untuk menghitung, ini ada tambahannya, biaya tetap per unit. Nah, beda ya, biaya tetap per unitnya makin kecil. Itulah pentingnya dol. Jadi Anda itu lebih senang biaya tetap itu lebih kecil apa lebih besar? Nah, ini main logika ya.
Kalau memang Anda susah di sininya, ya Anda nggak bisa membuat logikanya, gitu. Intinya kata kunci ini dipahami dulu ya, yang lainnya. Ini sudah saya buatkan conclusion-nya. Jika penjualannya tinggi, maka dolnya rendah. Ketika dolnya rendah, maka menunjukkan biaya tetap per unitnya itu kecil. Ketika biaya tetap per unitnya itu makin kecil, maka Anda akan mendapatkan laba yang tinggi. Nah, ini kan kata kuncinya, labanya tinggi. Inilah yang disukai oleh pengusaha. Dan seterusnya ya, nanti bisa Anda pelajari sendiri. Ini kan bisa Anda lihat lagi videonya. Saya lanjutkan, tadi Mbak Amanda sudah cukup ya, bisa tulis di chat sama-sama NIM-nya. Sekarang ke leverage keuangan ya. Di leverage keuangan ini kita bicaranya nanti terkait dengan modal, dengan saham atau dengan ekuitas. Anda dulu sudah pernah saya minta untuk download sebuah laporan keuangan yang sudah go public. Di perusahaan yang go public itu ada yang namanya EPS, earning per share. Berapa laba per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Misalnya begini, Anda mau beli saham PT Aqua. Aqua itu kayaknya AGM, Aqua Golden Mississippi. Misal setiap lembarnya adalah Rp1.000. Anda tertarik mau beli, Anda beli, katakanlah 100 lembar. Nah, 1 tahun kemudian, perusahaan kan akan membagi dividen, karena saham ya. Dividen yang dibagi setiap lembar itu namanya EPS, earning per share. Lembar saham, laba per lembar sahamnya. Bagaimana rumusnya? Ini sudah ada. Ya, ini memang agak susah karena Anda harus punya data laporan keuangannya dulu. Kalau enggak, di annual report, bukan di laporan keuangan ya. Kalau di laporan keuangan itu kan bicaranya tentang laporan keuangannya. Tetapi kalau annual report itu adalah gambaran umum secara keseluruhan tentang kinerja perusahaan. Itu ada nanti muncul EPS-nya berapa. Selain EPS, nanti juga ada DFL, yaitu Degree of Financial Leverage. Ini ada rumusnya. Jadi lihat aja dari laporan keuangan aja, tidak perlu pakai contoh saya di sini ya. Ya, saya mau fokusnya di leverage operasional aja. Ini yang sering sedang Anda alami ketika Anda mau bikin sebuah bisnis, mau bikin sebuah usaha, namun Anda nggak ngerti bagaimana cara menentukan BEP-nya. Oke, coba Mbak Alia. Ini masih sama dengan yang soal sudah saya sampaikan tadi ya. Coba ceritain Mbak Alia, ini ada sebuah soal ya. Namanya apa ini UMKM-nya? UMKM namanya Sabila. UMKM tersebut memproduksi ceriping pisang. Dijualnya di swalayan. Setiap kemasannya beratnya 0,25 kg atau 1/4 kilo. Biaya penjualan yang diperoleh dari UMKM tersebut diantaranya yang pertama, harga jual per kemasannya 15.000, biaya variabel per kemasan 1.500, biaya tetap setiap hari 300.000. Oke, pertanyaannya Anda diminta untuk apa ini? Menghitung BEP dari produksi ceriping pisang tersebut. Pakai teknik apa? Pakai teknik yang Ya, tekniknya apa? Tadi sudah kita pelajari semua loh untuk yang operasional BEP. Yang pertama teknik pakai apa ini? Pakai metode grafik. Yang kedua pakai rumus ya. Pakai rumus baik yang kuantitas atau unit maupun yang rupiah. Oke, yang lainnya juga silakan dihitung. Yang bisa jawab bisa langsung nulis ya. Bisa langsung ini jawab, langsung share. Pakai yang unit dulu ya. KBE-nya dulu.
Nah, KBE-nya dulu berapa, SBE-nya berapa? Silahkan yang sudah ketemu langsung share, langsung ini disampaikan. KBE ya, saya copy paste-kan KBE-nya Mbak Putri ya, Putri Alfu Hikmah. Oke, oh, sudah. Yang ketiga Mbak Amanda Khairatun. Ya, silahkan. Siapa ini? Yang mau jawab langsung aja. Saya copy paste-kan untuk yang KBE dan SBE-nya. Rp300.000. Ya, silahkan siapa yang mau mencoba? Saya mau menjawab, Bu. Sudah ya, sudah. Satu-satu dulu, KBE dulu ya, silahkan. Ketemunya berapa unit KBE? KBE-nya 22,22 unit. 22, ini saya ganti ya, koma 22. Oke, FC-nya berapa Mbak? 300.000. 300.000. Kemudian P-nya? P-nya 15.000. 15.000. VC-nya? PC-nya 1.500. 1.500. Di total 22,22 ya. Nah, perhatikan, kalau mau menentukan KBE dalam bentuk unit, itu jangan sampai Anda mengalami kerugian ya. Kalau bisa di atasnya. Kan nggak ada ceripeng kok 0,22 kan nggak ada. Kita bulatin. Jadinya berapa Mbak? 23. Iya, KBE-nya bukan 22,22 tapi 23 unit. Kenapa? Kalau Anda menentukan KBE-nya 22, itu menunjukkan Anda masih mengalami kerugian. Kan kita tidak mau rugi nih, pengusaha. Ya kita naikkan ke atas, jadi 23 unit. Oke, cukup. Bisa nulis di chat ya Mbak, nama sama NIM-nya. Ya, Oke, sekarang yang SBE-nya, silahkan. Siapa yang mau jawab SBE-nya? Saya, Bu. Ya, Ya, Bu. silahkan SBE. 333.333 rupiah. Ya, kalau untuk yang rupiah itu tidak ada pembulatan karena kan rupiah ada nilainya. Ya. Tapi kalau untuk yang unit tidak boleh pecahan. Contoh Anda mau jualan ceripeng, masa ceripengnya 22,22 unit kan nggak ada. Tapi ketika angkanya 333.333, ya Anda nggak boleh buletin karena itu rupiah. Tadi rupiah apa dolar ya satuannya ya? Rupiah. Iya. Rupiah. Kalau rupiah gitu. Kalau yang unit boleh dibulatkan. Gitu. Oke, cukup bisa nulis di chat ya. Ya, hari ini saya bahas yang leverage operasional dan leverage keuangan. Nah, nanti ujiannya tolong Anda baca semua materi, nggak hanya yang saya sinkronus saja. Ada banyak materi di modul buku saya dan Bu Retno itu kan sudah Anda pegang ya, PDF-nya juga sudah ada. Nanti saya pakai soal ABCD dan itu sangat simpel sekali soalnya sehingga banyak soal tentang ini kasus. Ya. Baca, kan masih ada materi banyak yang belum saya sampaikan sinkronus tapi di asinkronus sudah saya sampaikan semua. Nah, coba misalnya nanti di modul ya, di buku saya itu kan ada yang membahas tentang utang jangka panjang, saham preferan, saham biasa itu Anda pelajari sendiri. Di buku ada
kemudian investasi pasar modal, kebijakan dividen. Nah, itu kan yang tidak saya sampaikan secara sinkronus. Nah, itu Anda baca, karena itu pasti akan muncul di UAS. Misalnya gini, contoh utang jangka panjang apa saja? Nah, itu kan nanti ada opsinya A, B, C, D, kecuali apa, misalnya seperti itu. Jadi jangan terpaku pada apa yang sudah saya sampaikan di sinkronus. Yang asinkronus pun tetap Anda pelajari karena pasti muncul di UAS. Soalnya ada 50. Dan setiap soal nanti nilainya 2. Tolong itu diperhatikan ya.